everything. Thank you udah klik video ini. Selamat datang di Missusting. Apa kabar dunia? Sudah gila. Gengs, kalian sempat nggak sih itu ngikutin berita viral yang dari Bogor tentang bayi yang tertukar? Sinetron banget ya ceritanya ya. Tapi kan kemarin waktu itu gue denger waktu gue ngikutin juga, sempat ada pihak nih dari ibu yang nggak mau tes DNA. Perkara katanya belum siap mental tuh. Misalkan kalau nanti hasilnya anaknya bener ketukar. Soalnya ibunya udah terlanjur sayang nih sama bayi yang lagi dia rawat. Sementara dari pihak ibu yang satunya lagi juga sama udah ngerasa sayang sama bayi yang dia rawat. Jadi sama-sama sayang nih. Yang dikira kan ya itu emang anaknya dia. Cuma namanya penasaran kayak, apa benar ini anakku atau bukan? Apakah benar dia anakku? Ya, tapi kan positifnya berarti kedua balita ini dalam kondisi yang sehat dan perawatan yang baik dengan kasih sayang. Karena di sini ibunya nih dua-duanya sama-sama baik. Walaupun endingnya bener aja ternyata anaknya ketuker. Cuma tetap tulus tuh, berarti kan menyayangi walaupun ini tuh bukan anaknya. Happy ending misalkan kalau punya orang tua tuh ayah sama ibu yang baiknya begitu. Lah bisa beda bener sama kasus yang mau kita bawa ini yang bikin gedek emosi sama mengoyak-ngoyak nih perasaan kita. Padahal kan kasusnya di Bogor tadi jatuhnya orang tua tiri ya, tapi baik bener. Nah ini nih ada orang tua kandung tapi itu rasanya kayak orang tua tiri. Jahat bener sama anak durhaka. Sampai kelakuannya minta begitu. Kalian setuju gak sih? Kalau istilah durhaka nih disematkan nggak cuma bisa buat anak doang. Tapi ke orang tua mah juga bisa kalau kasusnya begini nih modelannya. Dimana di sini ada pasangan yang suaminya tuh bernama Rizwan bin Mega Abdul Rahman. Dan yang istrinya itu bernama Azlin binti Arjuna. Tapi kita di sini mulai dari background suaminya dulu ya. Dimana si Rizwan ini itu kelahiran Mei 1992 di Singapura. Yang menurut pemberitaannya, dia tuh dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang disfungsional. Dimana ibunya ini sering mengalami masalah hukum dengan pihak berwenang karena pelanggaran nih terkait narkoboy. Tapi kan ini ibunya berarti narkogirl. Sementara sang ayahnya mah kagak tahu di mana. Makanya ibunya jadi stres begitu ya ditinggalin suaminya. Nah, Rizwan ini juga punya seorang kakak bernama Nur Hafizah, yang usianya pokoknya gapnya tuh 8 tahun lebih tua dari si Rizwan. Tapi sampai umur 2 tahun, mereka bertiga ini sih masih tinggal bareng. Tapi waktu Rizwan umur 3 tahun, mereka semua hidupnya terpisah. Yang mana Rizwan kecil tuh umur 3 tahun, dirawat sama bibi dan neneknya juga. Di masa kecilnya itu, Rizwan termasuk anak yang sulit diatur. Sampai-sampai neneknya nih menganggap Rizwan itu tuh anak bodoh. Ya neneknya beranggapan demikian, karena si Rizwan ini nggak pernah berprestasi di sekolah lah, boro-boro berprestasi. Dia sering banget gagal dalam mata pelajaran apapun dari sekolah dasar. Gagal di sini maksudnya sering dapat 0. Macam Nobita gitu. Bukan misalkan dapat apa? 2, 3 begitu. Enggak, masih mending 0 besar. Dan belakangan memang si Rizwan ini diketahui IQ-nya rendah. Ya misalkan kalau orang ini tidak pintar, seenggaknya kan tahu diri gitu. Saya tidak pintar, ya udahlah saya rajin. Kayak kita nih walaupun otak pas-pasan begitu kan, tapi rajin upload video ya. Habis kalau enggak diceramahin dulu pada. Nah tapi masalahnya ya, Rizwan ini sama sekali kagak ada niatan buat rajin-rajin ya geng. Malahan dia sering banget bolos sekolah dan milih pergi buat main. Lah, Nobita plek-plekan nih mah. Dia juga suka tuh minta bibinya buat yang ngerjain PR-nya dia. Yang kalau bibinya nggak mau ngerjain, dia bakal ngamuk kayak ngambil pensil, ngambil pulpen terus ditusuk-tusukin tuh ke bibinya tuh. Lah curiga bibinya Doraemon kali ya. Ngeliat yang namanya anak kecil tantrum begitu kan. Awal-awal sih masih diladenin aja udah sama bibinya. Tapi makin lama dibiarin begitu mah orang makin melunjak. Dimana sejak usia 8 tahun, Rizwan ini mulai berani minta uang secara paksa tuh ke si bibinya. Macam orang malak gitu anak kecil 8 tahun. Yang kalau nggak dikabulkan dia bakal teriak-teriak kayak, weh. Ya perkara diturutin terus-menerus, makin bertambahnya usia, Rizwan jadi semakin nekat. Kalau bibinya tuh nolak nih ngasih uang, Rizwan ini nggak segan-segan buat nonjok dinding rumah. Sama ngelemparin barang-barang gitu, ngereok ngamuk. Kalau kata gua mah, coba dirukiah deh. Kesetanan tuh habisnya tuh. Parahnya lagi nih ya, ketika memasuki usia remaja, Rizwan yang basicnya mah dari tadi udah badung banget ya, jadi narkoboy gengs. Ya udah lengkap dia mah ya. Sampai-sampai akhirnya dia harus mendekam di lembaga anak-anak bermasalah. Sampai usianya 16 tahun, karena ya udah kecanduan. Setelah keluar dari lembaga anak-anak bermasalah, Rizwan ini tuh kembali tinggal dengan kakak perempuannya namanya Nur Hafizah tadi tuh. Masih ingat kan yang waktu kecil udah terpisah tuh, udah 14 tahun berarti terpisahnya kurang lebih. Nah, di tempat tinggalnya Nur Hafizah, Rizwan ini tuh tinggal bersama 5 anaknya si Nur Hafizah. Terus di situ juga ada ibu kandungnya yang sama-sama udah lama terpisah juga, beserta ayah tiri. Jadi si ibunya itu ternyata udah kawin lagi. Lah rame banget berarti itu satu rumah. Udahlah rame begitu ya, numplok jadi satu orang-orang. Si Rizwan itu menikah muda, gengs. Pernikahan ini Sama perempuan namanya Azlin binti Arjuna, yang ujung-ujungnya dia juga numplek di sana. Dan semua tanggungan hidup orang-orang dalam satu rumah itu ditanggung sama kakaknya tuh Nur Hafizah. Karena Rizwan sama Azli nih, itu jatuhnya masih di bawah umur, gengs, belum kerja. Lah hebat banget ya bocah ya, udah pada kawin gitu, belum kerja.
Adek, cinta tidak selamanya indah, Dek. Memang kamu mau makan dengan cinta? Zaman sekarang itu kamu harus realistis. Ya mungkin karena Rizwan ini merasa ada banyak kemiripan dirinya sama si Azlin. Dimana Azlin itu juga lahir di Singapura tahun 1992, umurnya sama nih. Dia berasal dari keluarga broken home juga dan memiliki masa kecil yang buruk karena dari kecil dia sering dianiaya oleh orang tuanya. Ayahnya adalah seorang narkoboy yang akhirnya harus mendekam di penjara, sementara ibunya mengabaikannya. Ya persis banget kan 11-12, makanya sama Rizwan bedanya. Ibunya yang narkogirl, ayahnya yang tahu tuh kemana pergi. Yang mana sewaktu kecil si Azlin ini jadinya harus dibesarkan sama neneknya. Udahlah mirip banget sama si Rizwan. Ya karena 11-12 tadi, Azlin pun mengikuti kebiasaannya Rizwan nih. Untuk ngobat juga jadinya ini pasangan narkoboy sama narkogirl jogres. Udahlah berarti mereka jadi beban keluarga, pekerjaan gak jelas, ngobat pula lah, maaf ya. Ini mah jadinya kayak apa istilahnya sama masyarakat begitu. Mau jadi apa? Ya karena dua-duanya ngobat gitu ya, otaknya udah gesrek, jadinya sering cekcok, berantemin hal-hal yang agak penting. Akhirnya selama 3 tahun tinggal bareng di rumahnya Nur Hafiza, ada aja tuh kekerasan dilakukan sama mereka berdua. Si Rizwan nih, itu pernah mukul kakaknya Nur Hafiza yang lagi hamil 4 bulan. Padahal kan jatuhnya dia numpang hidup di rumah kakaknya ya. Kagak ada tahu-tahu dirinya. Terus dia juga pernah nendang istrinya lagi hamil juga. Jadi memang kebetulan kakaknya lagi hamil sama istrinya juga lagi hamil barengan. Tapi berarti kakaknya hamil anak ke-6, kalau istrinya anak pertama. Lah udahlah kasar ke istrinya begitu. Waktu si Azlin hamil nih, Rizwan pernah kegap selingkuh. Lah, kacau banget ini orang ya. Setelah semua drama-drama rumah tangga yang ada, akhirnya Rizwan dan Azlin itu pindah tuh keluar dari rumahnya Nur Hafiza, di mana mereka menyewa sebuah flat rental apartemen 1 kamar di kawasan Toa Payoh. Ya karena mungkin di rumah kakaknya kan udah nggak memungkinkan ya, udah banyak banget orang, mana kakaknya nambah anak lagi 1. Dan si Rizwan sama Azlin kan udah punya anak juga. Ya sumpah lah kalau masih tetap di situ. Nah tapi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, Rizwan ini mulai kerja serabutan sambil ngerjain juga tuh kerjaan-kerjaan jualan online. Dia katanya biasanya pakai aplikasi Carousel namanya, tau nggak lu? Buat jualan barang-barang unik, gengs. Kayak mata uang kuno dia jualin. Sampai jimat dan rayuan cinta yang dia sebutnya minyak pengasih juga dijual tuh di situ tuh. Dan ternyata di Singapura ada gitu-gituan ya. Bisa beli online lah gitu barang-barang perdukunan. Emang udah modern kali itu negaranya ya. Kalau modern tapi kok masih jualan begituan? Lah bingung kita. Tapi kalian yang suka pada beli-beli barang-barang second atau jualin barang-barang second pasti pada tahu Carousel deh. Bagus itu aplikasinya tuh. Nah tapi masalahnya barang-barang yang dijualin sama Rizwan ini nggak laku-laku banget. Yang jadinya nggak bisa menutupi biaya hidupnya dia. Namun di sisi lain, sebenarnya Rizwan sama Azlin ini semacam dapat bantuan dana sosial dari pemerintah sana. Istilahnya kalau di sini macam sebutannya apa tuh? Bansos. Karena mereka kan masuk kategori miskin dan nggak punya pekerjaan. Apalagi setelah tadi lahir anak pertamanya, Rizwan sama Azlin nih genjot terus. Sampai total punya 6 anak, gengs. Tapi nggak punya kerjaan dan ngandelin bansos. Ya Allah, suka heran gue sama orang-orang begini jujur dah. Ya bukan apa-apa, kasihan itu anak-anaknya loh. Ujung-ujungnya kan bisa tersiksa, nggak bahagia kalau orang tuanya nggak tanggung jawab begitu. Ya gimana enggak nih, pokoknya anak yang terakhir tuh anak ke-6 lahir di bulan Januari 2011. Namanya Anwar. Tapi Anwar ini diasuh sama si ibunya tuh Azlin cuma sekitar sebulanan doang. Soalnya pas di bulan Maret 2011 nih, Azlin ini nitipin Anwar ke sahabatnya yang bernama Zufarina. Kenapa dititipin? Ya alasannya karena kesulitan finansial. Tapi setelah 4 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2015, waktu itu berarti si Anwar ini udah 6 tahun nih, tumbuhnya baik. Anwar juga udah menganggap Zufarina ini adalah kayak ibunya sendiri. Dan Zufarina juga nganggap Anwar kayak anaknya sendiri. Macam kasus yang di Bogor pertama tadi yang kita ceritain. Nah, kalau anak umur 4 tahunan, itu kan beberapa udah ada mulai disekolahin ya. Makanya memang rencananya si Anwar ini itu mau dimasukin preschool di deket rumahnya. Tapi masalahnya kalau masuk preschool itu ada apa ya, hak surat asuh lah. Karena konteksnya di sini Zufarina itu kan bukan ibunya. Dan dia juga tidak secara resmi ngadopsinya, nggak punya surat hak asuh. Soalnya cuman apa ya, asas dititipin aja perkara temen. Sementara si Azlin sama Rizwan itu juga kayak dimintain surat hak asuhnya, mereka nggak mau ngasih. Jadi dia nggak mau ada pengalihan hak asuh ke si Zufarina. Cuma mau udah nitipin aja anak gue gitu. Lah kan kagak jelas ya. Si Zufarina jadi bingung. Lah ini maksudnya si Azlin sama Rizwan nitipin anak ke gue tapi nggak mau ngasih hak asuh, bagaimana sih maksudnya? Akhirnya pada Mei 2015 Zufarina ngembaliin lagi tuh Anwar kepada orang tua aslinya. Yang maksudnya di sini biar si Anwar bisa sekolah. Karena kan statusnya memang anak mereka berdua, bukan anaknya Zufarina. Tapi abis dibalikin nih, kehidupan Anwar yang semula bahagia dengan Zufarina berubah menjadi malapetaka. Dimana dia sering disiksa sama orang tua kandungnya sendiri. Soalnya kebetulan juga si Azlin itu sedang mengalami depresi. Perkara nenek yang sedari kecil ngerawat dia. Karena kan ibunya Azlin narkogirl. Nah neneknya itu yang ngurus tuh meninggal. Jadi semuanya seperti dilampiaskan kepada Anwar nih, anak yang paling kecil. Kalau misalkan si Anwar melakukan kesalahan sedikit aja, namanya juga anak kecil ya, habis kena nyap-nyap tuh sama emaknya. Masalahnya kakak-kakaknya nggak diperlakukan begitu loh. Bener-bener si Anwar doang yang kena getahnya. Padahal mah
anak bontot biasanya paling disayang ya. Ini mah kagak. Ya mungkin karena tadi tuh sedari kecil, Anwar ini kan dirawat sama orang lain. Jadi pas dibalikin berasanya Azlin mungkin kayak ini tuh bukan anak gue gitu loh. Ikatan bondingnya tuh nggak ada. Makanya Anwar ini juga semacam jadi anak yang pemberontak karena merasa mungkin diperlakukannya nggak adil dia tuh. Nah, seiring berjalannya waktu, Azlin sama Rizwan ini makin sering tuh memukul Anwar. Dari pakai tangan kosong sampai pakai alat-alat kayak hanger baju, sapu, gesper, disabut segala macam. Ih, pedes banget kali tuh. Nggak cuma itu tapi gengs, mereka pernah juga nyubit pahanya si Anwar nih pakai tang, lu bayangin. Abisnya nih ya, gue sering banget sebenarnya bercanda kayak misalkan lagi balas-balasin komen kayak, ih sentil ginjalnya nih, ih cubit nih pahanya pakai tang gitu kan. Ya maksudnya kan sakit ya. Lah tapi ini ternyata beneran ada orang yang nyubit pakai tang. Apa kabar dunia? Sampai-sampai tindakan yang gak masuk akal. Selain tadi nyubit pakai tang ya, Anwar yang waktu itu usia 6 tahun, tingginya sekitar 105 cm, dikurung di kandang kucing. Yang itu kandang kucing mah sempit banget, ukurannya 70 kali 58 kali 90 cm. Kebayang nggak nih anak orang tapi harus meringkuk kayak kucing tuh di kandang. Udah gila emang orang tuanya nih. Sampai di bulan Agustus 2016, sang ibu Azlin itu ngeliat nih ada toples biskuit yang tumpah di lantai dapur. Nah, dia udah curiga nih kalau itu adalah ulah anaknya Anwar yang dibilangnya paling bandel. Sebagai hukumannya, Azlin ini pastinya mukul Anwar, yang kali itu menggunakan hanger baju. Dipukul tuh di area perut sama di kaki. Tapi pukulan hangernya itu meninggalkan bekas sampai si Anwar nih pincang guys, karena tulang lutut tempurungnya tuh retak. Lu bayangin, hanger baju sampai bisa buat kaki anak cacat. Berarti itu sekeras apa pukulannya coba ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, pas ngelihat anaknya dipukul tuh sama istrinya, sang bapak Rizwan itu nanya, kenapa lagi dia? Dibilang kan, tadi tuh numpelin toples. Bukannya diberhentiin ya tuh aksi istrinya ya apa? Udah retak itu tulang lututnya. Malah ditambahin lagi sama si Rizwan. Disudut pakai rokok tuh si Anwar. Sampai ya melepuh itu kulitnya, la ilaha illallah. Udah ekstrim begitu ya? Puncak kekejaman dari orang tua iblis ini tuh berdua terjadi nih mulai dari bulan Oktober 2016. Anwar kan tadi istilahnya kan udah dibuat cacat tuh kakinya. Waktu itu Anwar lagi bawa piring tuh makan malam buat disajiin ke meja makan dari ibunya di dapur. Tapi pas lagi jalan, piringnya jatuh, ambil lah pecah. Azlin ibunya tuh kesel, naik pita. Dia mikir udah capek-capek nih masak, dijatuhin tuh sama anaknya tuh. Akhirnya dia ngambil ceret yang berisi air panas, disiramkannya itulah ke si Anwar. Anaknya disiram pakai air mendidih, geng. Dan di situ si Anwar teriak, ibu gila. Ya kita dengernya kan juga emang bener tuh ibunya gila kali ya. Tapi si Azlin malah makin berani, kayak berani-beraninya kamu bilang ibu gila. Makin diguyur tuh si Anwar pakai air panas. Pokoknya tangan kanan, lengan, sama dadanya Anwar tuh kebakar, gengs. Melepuh namanya juga kena air panas. Cuma ya gimana pun juga masih hidup. Tapi kan itu aja udah kacau ya. Nah, kejadian kedua itu terjadi di tanggal 22 Oktobernya 2016. Waktu itu posisinya si Anwar lagi-lagi dikurung tuh di kandang kucing. Sampai tibalah namanya waktu mandi sore. Waktu itu Azlin nyuruh Anwar buat keluar kamu dari kandang kucing, udah kamu mandi. Yang tentunya namanya mau mandi, Azlin tuh nyuruh Anwar untuk membuka celana dan bajunya dong. Tapi entah kenapa Anwar nggak mau. Mungkin karena dia merasa apa ya, masih nyeri-nyeri tuh di bagian-bagian yang ngelupas. Perkara ya air panas sih, masih luka ini woi. Makanya dia nggak mau mandi kali ya, nggak mau ngelepasin baju. Kena air kan perih ya pasti ya. Tapi Azlin langsung dongkol. Dia langsung manggil suaminya tuh Rizwan dan bilang kayak, udah kamu aja nih ngurusin anak badung nih. Susah banget diaturnya. Datang-datang si Rizwan langsung mukul tuh kepalanya Anwar. Tangan sama kakinya juga digebuk pakai sapu yang konteksnya itu lagi luka-luka loh. Belum puas nih mukulin nih, Rizwan ngambil ceret lagi coba dan nyiramin Anwar pakai air panas lagi di situ. Sampai Anwar ini teriak-teriak mohon-mohon agar ayahnya menghentikan itu aksinya. Kita aja ngeri ya disiram pakai air panas. Ya karena itu Anwar langsung lari ke kamar mandi dan jongkok tuh ketakutan di toilet sambil nahan sakit. Nah, tujuan si Anwar tadi sampai disiram itu kan gara-gara dia kagak mandi ya, supaya dia mau mandi tuh. Harusnya pas Anwar udah masuk ke kamar mandi, ya udah dong, stop dong disiksanya dong. Tapi ini enggak. Rizwan terus-terusan tuh guyur air panas ke Anwar. Sampai tiba-tiba Anwar ambuk, gak sadarkan diri. Pas udah pingsan baru deh tuh kedua orang tuanya panik. Tapi paniknya bukan kayak cepet-cepet lariin ke rumah sakit, kagak. Mereka takut kalau nanti mereka disalahkan. Lah ya iya, masalah lu pada berdua. Lu pikir salah siapa? Yang ada akhirnya mereka diem aja selama 6 jam. Kayak bingung gitu, nggak tahu mesti ngapain. Baru didiamin itu si Anwar udah geletak begitu. Dikira itu anak bakal bangun terus sehat lagi kali ya. Ya karena habis 6 jam Anwar masih begitu-gitu aja. Baru udah dibawa ke KK Women's and Children's Hospital. Dan di sana Anwar langsung tuh mendapatkan perawatan. Tapi orang tuanya tuh bilang kalau anaknya tuh terluka karena bermain ceret di rumah. Pala lu main-main ceret, disiram ceret, iya. Ya dokter Singapura mah pintar-pintar
pinter kan. Makanya kan orang sini banyak tuh yang bela-belain mau ke sana. Dimana dari hasil pemeriksaan dokter, itu diketahui kalau si Anwar bukan sekedar luka kena air panas, tapi kan terlihat tuh terdapat ada memar karena dipukulin, ada luka sayatan juga, sampai ada luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, gengs. Selain itu, hasil ronsen juga menunjukkan kalau tulang hidungnya itu patah, bibir sama gusi robek, sama dilihat nih luka bakarnya terlalu menyebar untuk seseorang yang misalkan bener main kettle gitu terus ketumpahan gitu. Namanya ketumpahan paling apa sih? Kayak bagian aja ada tangan atau bagian kaki gitu kan. Ini semuanya namanya itu diguyur. Soalnya hampir 75% tubuhnya terkena luka bakar. Nah, tapi kan tadi hanya dilihat dari pemeriksaan fisik nih. Kalau dari hasil uji lab itu menunjukkan Anwar ini sampai mengalami cedera ginjal akut, anemia, dan dehidrasi parah. Pokoknya tim dokter sana tuh berusaha menyelamatkan Anwar. Tapi 14 jam setelah tadi awal ditangani, akhirnya Anwar tidak selamat. Pihak rumah sakit yang waktu itu diwakili oleh Profesor Lo Sifong sampai berkata, anak itu meninggal dengan cepat dan para perawat sangat tertekan. Pihak rumah sakit sampai harus melakukan konseling dan memberikan dukungan kepada para perawat karena mereka menjadi sangat emosional. Mereka ini tidak percaya hal ini bisa terjadi kepada seorang anak yang begitu kecil, di mana akhirnya mereka juga gagal menyelamatkannya. Anak itu pasti menderita rasa sakit yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi perawat sana aja sampai kena mental, gengs. Melihat keadaannya Anwar nih anak kecil begitu, dan sedih juga karena mereka gagal menyelamatin. Ya karena pihak rumah sakit juga merasa ada kejanggalan nih dari hasil-hasil tadi. Mereka pun akhirnya melaporkan orang tuanya si Anwar ini ke polisi. Yang sehari setelahnya, di tanggal 23 Oktober, Rizwan dan Azlin pun ditangkap. Setelah penangkapan itu, gegerlah satu Singapura. Kasus ini menjadi berita utama dan dicap sebagai salah satu kasus terburuk mengenai kekerasan pada anak di Singapura. Pada 12 November 2019, sidang kasus Rizwan dan Azlin ini kembali digelar. Pengadilan memutuskan untuk tidak mempublikasikan nama asli korban demi menjaga privasinya. Jadi sebenarnya nama Anwar di sini itu adalah nama samaran yang memang dibuat oleh media untuk bisa mengangkat kasus ini. Dan selama di persidangan, Azlin ini bilang sama sekali dia sebenarnya nggak punya ada niatan untuk menghabisi anaknya itu. Dimana dia bilang kalau dia ada niat untuk membunuh, udah pasti dari kemarin-kemarin anak-anak lainnya juga digituin. Karena kan pada kenyataannya dia tidak menyakiti anak-anak lainnya ya. Ya sebenarnya sih itu jatuhnya mah pilih kasih ya. Azlin ini juga menambahkan kalau dia ini maksudnya cuma mau ngasih Anwar pelajaran. Dia tidak menyangka kalau air panas itu bisa membuat nyawanya Anwar tuh melayang. Karena semasa kecilnya si Azlin itu juga suka dihukum sama orang tuanya pakai air panas. Tapi sampai sekarang masih hidup-hidup aja katanya gitu. Berarti ini semacam jadi pelampiasan kali ya, gengs. Tuh makanya kalian yang punya anak-anak, hati-hatilah. Bisa jadi perbuatan kalian itu menjadi trauma balas dendam anak kalian tuh ke anaknya nanti. Jadi sampai akhirnya pun Azlin yang sering di KDRT-in sama orang tuanya zaman dulu, termasuk sama suaminya juga ya, kan Rizwan tuh kasar. Ngerasa nih cara yang dia lakukan ke Anwar itu adalah cara yang wajar dan umum, memang begitu perlakuan manusia. Sampai-sampai di persidangan, psikiater itu memang mengatakan kalau mental dari Rizwan dan Azlin itu tidak stabil. Ya, semacam karena mereka ini gunain obat-obat sih ya. Ditambah juga si Azlin ini kan didiagnosa depresi semenjak ditinggal tadi tuh nenek. Satu-satunya orang yang dihormati dari kecil. Ya tapi walaupun keduanya memiliki mental yang tidak stabil, tapi keduanya tetap dinyatakan bersalah. Dan cakap hukum yang maksudnya tetap bisa dipenjara. Karena mentalnya tidak stabil ini nggak sampai taraf gila gitu. Belum masuk ke dalam kategori gangguan jiwa. Ya akhirnya pada 13 Juli 2020, pengadilan tinggi menjatuhkan vonis kepada Azlin selama 27 tahun penjara plus tambahan 1 tahun penjara. Jadi totalnya 28 tahun penjara. Dimana 1 tahun itu tuh bermaksud menggantikan hukuman cambuk yang ada di Singapura. Tapi kalau wanita itu nggak bisa dihukum cambuk. Jadi ya digantiin hukuman penjara 1 tahun lagi. Karena kalau suaminya Rizwan kan laki-laki, itu dapatnya vonis sama 27 tahun sama 24 kali hukuman cambuk, gengs. So itu tadi kasus yang bener-bener bikin apa ya? Miris banget habis sebrutal itu. Gak kebayang anak sekecil itu ya dihukum sampai dimasukin ke kandang kucing, disiram air panas pula dan dikira ibunya. Itu adalah hal yang wajar lah. Apa kabar dunia? Ya buat pelajaran buat kita semua lah. Mungkin dulunya nih kita sering dihukum sama orang tua. Ya lumayan keras ya namanya apa disabet gesper, sapu lidi, pakai tangan gitu kan. Namanya orang tua dulu kan emang keras-keras. Nah tapi jangan dijadikan dendam untuk melampiaskannya lagi misalkan ke anak kita nanti. Ya tanggung jawab aja lah sebagai orang tua. Kalau misalkan lo nggak sanggup punya anak, nggak mau punya anak, jangan buat. Buatnya mau, urusnya ogah. Ya terima kasih ya semuanya ya. Buat kalian yang udah pada nonton, sama juga jangan lupa subscribe. Jangan nontonnya mau, subscribe-nya ogah. Tapi kalau udah subscribe, terima kasih ya. Boleh minta juga like-nya. Dan sampai jumpa lagi di kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum.